Siap. Nyamai naik ke konten YouTube. Bagaimana ini Mas? Aku harus gimana ini? Kan gini ya Mas ya. Kemarin itu di tanggal 13 itu saya pergi ke Hong Kong dengan booking tiket pulangnya itu di tanggal 10 November. Keberangkatannya dari tanggal 13. Kemarin itu saya dijegat sama imigrasi dan langsung dipulangkan sama pihak imigrasi. Seperti itu. Dan saya tidak tahu alasannya apa, dan mereka langsung suruh saya untuk tekan tanda tangannya. Jadi langsung tanda tangan. Jadi saya tidak dikasih tahu alasannya kenapa saya dipulangkan seperti itu. Udah. Udah. Tanggal 13 Oktober sampean berangkat, terus tiket baliknya 10 November. Ya, oke. 1 bulan kurang 2 hari lah. Sampean beli tiketnya. Ya. Jelas Mas. Jelas sampean akan dipulangkan. Karena itu terlalu panjang 1 bulan. Kalau sampean mau jadi turis. Kalau sampean punya guarantor atau penggaransi, maka itu masih diperjuangkan. Jadi sampean dimasukkan ke ruangan nggak? Di ruangan. Ya. Saya di ruangan. Terus ditanyain apa saja? Ditanyain itu saya tinggal sama siapa, dengan saya udah kasih unjuk, ibarat kata saya sudah ngasih alamat lah ke orang itu, dan nomor teleponnya sudah saya kasih ke pihak imigrasi. Status orang yang sampean kasih tunjuk alamat tempat tinggalnya itu posisinya apa? Residen. Permanen residen? Nggak tahu. Kurang paham teleponnya, kurang paham. Setahu saya cuma residen saja. Alamatnya doang, sama nama orangnya. Nama orang sama nomor telepon. Terus habis itu sampean ngelihat dia nelpon orangnya nggak? Kemungkinan sih di telepon deh, kurang. Soalnya saya di ruangan, jadi dia mungkin nelpon di ruangan lain. Tapi keluar dari situ gitu loh. Oke, saya cek dulu ya. Gitu. Ya, dicek semuanya, mungkin dia nelpon yang sesuai yang saya kasih datanya. Seperti itu. Mungkin dia masuk ke ruangan, dicek data-data saya semuanya. Itu saya 1 malam di ruangan imigrasi itu. Iya, itu persis seperti saya. Saya 5 kali kayak gitu Mas. Kalau sampean baru 1 kali, saya sudah pernah 5 kali kayak gitu. Berangkat sore, besok pagi pulang. Berangkat pagi, nanti malam pulang. Jadi kayak gitu. Jadi gini Mas, kalau sampean tanya alasannya kenapa sampean tidak diterima, sampean telepon sama yang ngasih guarantor sampean. Ada imigrasi telepon dirimu nggak gitu. Nanti sampean bisa tahu tuh, kamu jawab apa saja. Nah, itu salah satu jawaban. Bisa jadi jawaban, karena pastinya kan dia cross check terhadap apa yang sampean berikan ke dia. 1. Nah, sampean menurut aku ya salah resep, salah rumus. Harusnya nggak sebulan. Harusnya jatuhnya berapa hari? 3 hari atau 4 hari. Terus sampean punya itinerary tiket. Nah, nanti tiketnya begitu sampean masuk di extend. Nanti setelah visanya turun terus di extend. Tapi hal seperti ini sebenarnya ya ini di luar ya, aku ngomong sama sampean di luar. Entah apa tujuannya sampean mau ke Hong Kong, tapi yang jelas ketika laki-laki sudah masuk ke Hong Kong, nah kita kan nggak ngerti, kita nggak mau suuzon A B C D E F G ya terhadap apa yang mau sampean lakukan kan. Tapi intinya saya menjelaskan bahwa proses kenapa sampean pulang itu sampean tanya sama yang menggaransi sampean 1. Terus yang kedua karena masa panjang sampean datang ke situ itu panjang. Orang turis kalau mereka lihat secara normal ya kan 4 hari paling lama 1 minggu. Booking hotelnya juga jelas. Kemudian ketika dia masih kurang ragu lagi, kamu bawa duit berapa? Biasanya kan kayak gitu. Ya, sempat ditanya bawa duit berapa. Nah, dari situ kan dia hitung, ya kan? Dia akan hitung uang sampean itu bisa bertahan hidup selama berapa lama. Jadi
alternatif yang pertama dia nanya guarantor sampean. Kalau guarantor ini sudah terdaftar, terbukti dan statusnya memang jelas, dia ada bayar pajak dan dia mungkin kelihatan, imigrasi itu bisa ngelihat itu semua. Nah, layak, maka sebenarnya sampean tidak ada reason alasan dia menahan satu. Yang kedua, ketika dia ada reason alasan masih mencari alasan berikutnya, kamu bawa duitnya berapa? Artinya kan pekerjaan mereka harus benar-benar memverifikasi apakah orang ini layak saya masukkan dan enggak. Ketika sampean bertanya sama imigrasi, kenapa kamu nggak izinkan saya masuk? Saya bertanya setiap staf imigrasi di tahun-tahun yang dulu itu selalu kayak gitu dan jawabannya, saya tidak berhak menjawab pertanyaanmu. Kalau hari ini tugas saya adalah tidak mengizinkan kamu datang ke sini. Silahkan kamu coba di hari yang lain. Jawabannya pasti akan normatif seperti itu, Mas. Sempat saya nanya untuk sama pihak imigrasinya itu, apakah saya bisa untuk balik lagi ke Hong Kong? Kata dia bisa, tapi cukup bertahun-tahun lagi ke depan. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Ya sampean ganti strategi. Kan saya tadi bilang. Halo? Ya, halo. Nah, strategi berikutnya juga banyak sebenarnya. Kalau sampean bertanya strategi sama saya masuk ke Hong Kong, wah, saya bisa jelaskan. Sampean bisa datang ke Makau, habis ke Makau naik kapal ke Hong Kong. Tunjukin bukti tiket pulang sampean dari Makau. Jadi tiket PP-nya di Makau, nanti sampean masuk ke Hong Kong. Terus nunjukin ini tiket saya pulang ke Makau tanggal sekian. Itu bisa karena depend on staff officer. Dan yang paling kejem, bukan kejem ya aku bilang, yang paling memang susah ditembus adalah yang di bandara. Makanya kita pakai jalur lain. Nah, kalau sampean masih tetap ngeyel dan ngotot mau ke Hong Kong, sampean juga bisa apply visa Cina. Yang 3 bulan, yang 1 bulan, turun di Shenzhen, penerbangan Shenzhen dari Shenzhen ke Hong Kong. Bisa cara kayak gitu. Bisa ke Makau, bisa ke Hong Kong. Artinya kalau cuman hanya mau ke Hong Kong saja, itu jalannya banyak. Caranya juga beda-beda, macam-macam. Tinggal sampean mau bagaimana. Kan seperti itu ceritanya, Mas Bro. Sebenarnya sih saya untuk Hong Kong itu kan kemarin itu kan saya sudah sebenarnya gini secara jujur ya, untuk bikin Hong Kong itu kan awalnya kan saya udah dapet nih jaga toko di suatu toko lah, saya bilang lah, nyebutin merek ya saya. Nggak usah. Di situ di toko itu nyuruh saya berangkat dulu ke sana, mau dilihat data-datanya seperti SKTK dan lain-lain lah, seperti itu, tentang pengalaman kerja saya seperti itu, orangnya maunya seperti itu. Nah, saya berangkat itu makanya saya dijegat saya baru keluar pesawat itu saya dijegat imigrasi 7 orang. Itu makanya saya ingin tanya lagi apakah saya masih bisa untuk mengurusnya kembali untuk masuk ke Hong Kong gitu aja sih. Ya jawaban saya juga bisa. Tapi jawaban saya bisa, tapi bisa mentah lagi tergantung imigrasi nanti. Jadi sampean juga make sure, pastikan orang yang menggaransi sampean telepon. Di telepon imigrasi nggak dirimu ditanyain apa saja, kan itu. Sampean sudah bertanya apa belum? Karena kan sekali lagi saya juga nggak kenal guarantor sampean, ya kan? Jadi saya nggak kenal guarantor sampean sampai sejauh mana aja jadi guarantor. Apakah guarantor sampean juga punya catatan-catatan khusus sehingga itu yang membuat pertimbangan imigrasi bahwa anak ini kok sering nyuruh saudaranya datang atau memakai namanya dia menjadi guarantor, kan bisa jadi seperti itu, Mas Bro. Nah, itu yang perlu diwaspadai, itu yang perlu dipelajari. Banyak jalan menuju Roma, cuman kalau kitanya nggak ngerti, nggak punya pengetahuan, ya akhirnya bingung. Kan tidak harus dipaksakan masuk lewat bandara Lapcekok, Bandara Internasional Hong Kong, ya kan? Kita bisa yang lain. Terus kita kadang-kadang kalau saya mempelajari juga, pesawat yang murah-murah itu juga kadang ketahan. Tapi sekali lagi ini
random check kalau saya bilang. Random check. Heeh. Semua imigrasi di seluruh dunia itu pasti punya kewenangan untuk tidak memberikan izin masuk ke siapapun yang dianggap mereka nggak layak. Nah, kelayakan mereka itu bagaimana? Nah, di situ Mas Bro, yang kita tidak selalu bisa memastikan, karena kadang-kadang kalau orang-orang backpacker itu ngomong visa itu tergantung Gusti Allah sama imigrasi. Nah, kan gitu, repot kan jawabannya. Nggak apa-apa kalau sampean mau nyoba lagi ya silahkan lewat Makau, lewat Shenzhen. Butuh waktu berapa lama lagi atau 1 bulan saya bisa langsung berangkat lewat Makau atau gimana? Nah, kalau sampean tanya bro, berapa lama pengalaman saya nih, saya bukan tukang teori, saya 1 bulan aja masih ditolak. 1 bulan masih ditolak. Saya 5 kali, berarti itu 5 bulan berturut-turut saya ditolak sama dia. Itu saya dulu juga nggak punya pengalaman kalau kalau saya harus coba lewat Makau. Jadi saya paksain semuanya di Bandara Hong Kong mental. Tapi begitu saya juga mencoba pakai di Makau, oh ternyata bisa. Nah, karena kan officernya yang di bandara dengan officer yang dari Makau kan beda. Ya, tetapi sekali lagi omongan saya itu bisa salah ya. Saya disclaimer dulu. Omongan saya tidak selalu benar. Omongan saya bisa salah. Tapi boleh pakai cara itu juga. Silahkan dicoba. Sampai mau mencoba. Kalau pakai visa kerja untuk masuk ke Hong Kong bisa nggak kira-kira? Nah, sekarang visa kerjanya ini siapa yang ngeluarin? Dari suatu agent lah, kita masuk ke agent gitu lah. Nah, kalau sampean dari agent, ya agentnya pasti ada PT, pasti ngasih berangkatnya dari PT. Kalau untuk ART ya prosedurnya sama kayak mbak-mbak, harus PAP, harus lewat agent dari Hong Kong, majikannya siapa, majikannya jelas. Nah, visa turun, sampean diberikan visa kerja. Penjaminnya adalah majikan A, namanya Cui Lan Seng. Nah, sampean berangkat di imigrasi itu pasti nggak ada masalah. Bahkan imigrasi Indonesia dan imigrasi Hong Kong tidak ada masalah kalau sampean sudah memegang visa tersebut. Oh, kalau pernah dipulangkan kita sudah megang visa kerja. Tidak ada masalah. Buktinya saya sampai sekarang mondar-mandir Hong Kong Indonesia pun nggak jadi soal sudah. Walaupun saya pernah dideportasi 5 kali gitu. Ada kok catatan saya 5 kali Mas, gak main-main saya. Buset, banyak kali. Loh, makanya kalau sampean baru 1, saya sudah 5 kali. Makanya saya berani ngomong. Ya saya sama kayak sampean tidur di tempat tidur di kamar yang kecil, terus ngelihat orang-orang juga yang tidak diizinkan masuk. Besok nunggu pesawat, habis itu dipanggil maskapai penerbangan, kamu mau bayar nggak untuk tiket pulang? Awalnya saya mau bayar, tapi yang kedua aku bilang kok goblok. Aku sudah ada tiket pulang, karena kamu nggak kasih izin ya kamu yang bayar loh. Saya bilang kayak gitu. Terusan. Lama-lama kan saya jadi pinter, kok goblok banget saya. Ya cuman 1 kali aja saya bayar lagi tiket pulangnya. Kalau kamu ngeluarin aku kan aku pasti pulang sendiri di tanggal sekian karena tiketku udah ada. Kok sekarang kamu mau mulangin aku, kamu minta duit lagi sama aku. Piye toki? Saya jawab kayak gitu, Mas. The immigration not give me permit to inside the Hong Kong. So that's why I must pay my ticket back to Indonesia. I have already ticket this day. Aku bilang kayak gitu. Kalian kalau nggak mau beliin tiket ya aku akan terbang di tiketku ini. Tapi kan kamu nahan di penjara. Bukan di penjara ya, kamu nahan aku di ruangan ini berapa hari, kan gitu aja toh, simpel aja. Kan kasih juga pagi kan dikasih sarapan. Ya. Nah, minum air putih terus nonton TV di situ. Aku udah 5 kali masuk ruangan itu, Mas Bro. Iya, jarang bingung. Nah, itu masih belum ekstrim lagi. Yang ekstrim lagi
pagi-pagi setiap pagi kita disuruh keluar, disuruh body check. Nah, bajunya dilepasin semuanya. Takutnya di dalam kita bertransaksi lah, ABCD bla 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 bla. Suruh keluar, habis keluar body check. Bajunya dilepasin semuanya, pakai kancut aja sempak. Habis itu pakai baju lagi, balik lagi ke ruangan sampai masa kita pulang. Saya pernah ketemu orang negro ya, nggak tahu entah Afrika atau mana, pokoknya hitam. Itu 1 bulan saya hari ini ketemu dipulangkan, besok yang bulan depan saya datang masih ketemu orang itu lagi dan belum pulang-pulang. Ditahan lagi dia. Ya aku nggak ngerti. Saya pernah juga pengalaman kayak gitu. Jadi kalau masalah cerita kayak gitu sama sampean ya tak ceritain. Nah, mungkin saya kaget gitu, saya tiba-tiba dikejar, terus saya kasih data-data saya jelas dengan kepulangan itu segala macam random, makanya saya langsung awalnya sih bukan saya aja, ada 2 orang lagi tapi 2 orang itu loh. Jadi seperti itu Mas Bro. Ya begitulah. Hong Kong itu namanya random check dan itu biasa. Jadi jangan beranggapan atau berpikir, wah aku Hong Kong sentimen sama aku nggak mau terima. Tidak begitu. Itu random check, itu cek biasa, random check biasa. Yaitu prosedur sih. Kalau sampean tanya berapa bulan lagi, terserah sampean. Yang penting kalau saya strateginya dirubah. Sampean mau berangkat ke Hongkongnya kapan saja silahkan, tapi strateginya dirubah, jangan yang seperti itu lagi. Ganti strategi lagi. Kalau sampean mau tahu strateginya, tak kasih tahu ya. Sampean bikin itinerary antara Hongkong dan Macau pakai ChatGPT. Tahu ChatGPT sampean? Tahu nggak ChatGPT? Kurang, nggak tahu. Nah, nanti di googling dulu ChatGPT. Bilang bikinin itinerary selama 5 hari dengan ChatGPT antara Macau dan Hong Kong. Dibikinin sampai nanti. Terus booking hotel. Ya kan? Di Traveloka. Aplikasinya kan bisa di-download kalau dari Indonesia. Booking fix. Jadi biar sampean dimasukin. Tapi kalau sampean masuk Macau tidak seribet Hong Kong. Baik. Berarti melalui Macau ya berarti ya. Saya tidak bilang harus. Sampean boleh, tapi strateginya dirubah. Bisa memahami kata-kata saya nggak? Bisa. Nah, kayak gitu Mas Bro. Strateginya yang dirubah ya. Iya, strateginya yang dirubah. Karena Hong Kong sama Macau kan jaraknya dekat. Sekali lagi tanya ke Gua Rantor sampean. Tahu caranya juga nggak yang mau ngasih Gua Rantor yang menjadi garansi sampean, penggaransi sampean. Kalau nggak penggaransinya suruh telepon saya sekalian. Oh, siap, nanti coba kayak kontak ke bapaknya nanti yang jamin saya kemarin. Nah, kan kadang-kadang kayak gitu loh. Cowok datang ke Hong Kong. Nah, ini ada yang ngerti, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang ketolak, banyak sekali sih, Mas. Ya kalau saya sih pasti cerita. Karena saya yang mengalami, karena bukan teori gitu. Walaupun apa yang saya alami bisa disangkal sama siapapun, tapi itu kan saya alami. Kan menyangkal ya boleh toh. Pengalaman lah, bagi sharing lah. Nah ya makanya menyangkal itu kan boleh. Dan saya kan sharing pengalaman saya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup itu aja. Nanti coba saya sharing ke penjamin saya untuk coba untuk bicara juga Pak. Iya, dan sampean kasih tahu kalau ngomong sama kita dikontenin. Jadi nanti jangan sampai marah-marah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kan kita tidak memaksa telepon. Begitu ya Mas ya. Oke. Nah, sehat selalu. Kalau nyampe Hong Kong ngajak ngopi-ngopi juga bisa kok. Oke? Siap, Om. Oke.
Yuk, Yo, bye bye. Terima kasih. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini ada perbedaan pandangan ya. Ada yang ngerasa bahwa kenapa laki-laki dikasih tahu jalannya ke Hongkong, nanti di sini mau gini gitu. Ya saya cuma menyampaikan kepada teman-teman bahwa saya hanya bercerita pengalaman saya. Kalau ternyata dari pengalaman saya terus mereka bisa masuk ke Hongkong dan ternyata di Hongkong menyakiti hati-hati kalian, menyakiti jiwa-jiwa kalian, mem-PHP kalian, dan menggarangi kalian semuanya. Sekali lagi, itu sudah di luar tanggung jawab saya. Ya, saya hanya menjawab bentuk pertanyaan yang mereka inginkan. Di luar keinginan dan motivasi mereka ke Hongkong mau ngapain, seperti apa, itu sudah jalurnya jauh di luar cara berpikir saya. Ya, kalau saya mau disalah-salahkan, kalau saya mau diseneni, ngajari uang untuk OS, itu persepsi Anda semuanya, monggo. Saya dipersepsikan sebagai apa saja already done. Semenjak saya sudah bikin konten, saya sudah harus komitmen terhadap apapun yang kalian komentarkan. Jadi seperti itu saja, dan saya sangat terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah komentar baik dan buruk itu tidak dilarang di tempat saya. Kolom komen tetap saya buka, tidak ada masalah. Nah, cara berpikir setiap individu itu pasti berbeda, dan saya tidak menghalang-halangi sampean untuk speak up. Seperti itu. Ketemu sama saya juga ada di Kos WB atau di Victoria Park, atau kalau minggu depan di AHJB. Kita mau ada konser dikit buat teman-teman. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.